Halo, selamat datang kembali. Kita semua kan suka banget sama lagu-lagu Natal. Tapi hari ini kita akan bedah salah satu yang paling ikonik. Dan saya jamin deh setelah pembahasan ini, Anda nggak akan pernah mendengarnya dengan cara yang sama lagi. Kemuliaan bagi Raja yang baru lahir. Lirik ini rasanya udah jadi soundtrack wajib ya setiap bulan Desember. Bener nggak? Kita nyanyiin terus setiap tahun. Tapi coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Pernahkah kita benar-benar berhenti dan beresapi apa sih makna di balik proklamasi yang super agung ini? Nah, disitulah letak keajaibannya. Soalnya, lagu ini Hark the Herald Angels Sing itu bukan sekedar lagu Natal biasa loh. Ini tuh proklamasi Injil yang dibungkus rapi dalam musik. Ibaratnya, ini sebuah khotbah teologis yang bisa kita nyanyiin bareng-bareng. Keren kan? Jadi yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan telusuri perjalanan ini bareng-bareng. Kita bakal kenalan dikit sama penciptanya, terus kita akan bongkar 4 kebenaran inti yang tersembunyi di dalamnya. Mulai dari kabar sukacita yang luar biasa, soal perdamaian sejati, siapa dia sebenarnya sebagai raja, dan janji kelahiran baru. Dan di akhir, pertanyaannya jadi buat kita, terus gimana ini semua mengubah kita? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Siapa sih otak di balik lirik yang sedahsyat ini dan apa misinya? Namanya Charles Wesley. Dan dia ini bukan penulis lagu biasa, teman-teman. Coba bayangin deh, seorang teolog yang super brilian, tapi punya misi gimana caranya menerjemahkan kebenaran-kebenaran iman yang dalam banget, jadi pujian yang gampang dinyanyiin dan bisa meresap ke hati semua orang. Dan ini nih kuncinya. Wesley itu nggak mau orang cuma, sekedar nyanyi aja. Dia pengen kita semua pas lagi nyanyiin lagunya, itu benar-benar ngerti apa inti dari keselamatan. Setiap bait, setiap kata, itu sengaja banget dirancang buat jadi semacam pelajaran teologi yang indah. Oke, siap. Mari kita bongkar kebenaran yang pertama. Pesan pembuka yang dikirim langsung dari surga. Pesan nomor 1, kelahiran Kristus itu adalah kabar sukacita yang dahsyat. Dan perhatiin ya, ini bukan kabar eksklusif buat kelompok tertentu aja, tapi ini sukacita buat seluruh dunia. Ini undangan yang universal banget. Dasarnya jelas banget dari Injil Lukas pas malaikat bilang, "Jangan takut, aku bawa kabar baik buat kalian, kabar sukacita besar yang bakal jadi milik semua orang." Kata kuncinya di sini apa? Sukacita, bukan ketakutan. Terus, gimana kita harusnya merespons ini? Pertama, kita diundang buat menerima sukacita itu sebagai sebuah hadiah. Kedua, kita dibebaskan dari ketakutan. Dan ketiga, karena sukacita ini terlalu besar buat disimpan sendiri, kita dipanggil buat membagikannya ke orang lain. Lanjut ke pesan kedua yang gak kalah pentingnya nih dalam lagu ini. Ini tentang perdamaian. Tapi bukan damai yang biasa-biasa aja loh. Ini tentang sebuah rekonsiliasi yang akbar, yang besar. Kebenaran kedua adalah ini. Yesus datang buat memperbaiki hubungan yang paling fundamental dalam hidup kita, yaitu antara manusia dengan Tuhan. Jadi Natal itu, pada intinya, adalah sebuah jembatan yang dibangun di atas jurang pemisah. Ini adalah kisah tentang pemulihan. Kitab Roma ngejelasinnya dengan sangat indah. Kita sekarang berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran yang kelihatannya sederhana di palungan itu ternyata jadi langkah pertama menuju perdamaian abadi ini. Wow! Implikasinya buat kita apa? Pertama, yuk kita temukan kedamaian personal itu dengan Tuhan. Kedua, hiduplah dari hari ke hari dalam hubungan yang benar itu. Dan ketiga, setelah kita menerima damai, kita dipanggil jadi agen perdamaian di lingkungan kita. Bawa damai itu keluar, jangan disimpan sendiri. Pesan ketiga ini bakal membawa kita pada sebuah pergeseran perspektif yang radikal. Dari bayi yang terbaring lemah, menuju seorang raja yang berkuasa atas segalanya. Dan inilah kebenarannya. Kristus itu bukan cuma bayi mungil di palungan. Dia adalah raja. Lagu ini bahkan gak nunggu lama buat memproklamasikan identitasnya yang sesungguhnya. Gelar ini ditegaskan dengan begitu megah di kitab Wahyu, di mana pada jubahnya tertulis Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wah, ini bukan sekedar gelar ya, ini adalah deklarasi otoritasnya yang paling tinggi. Kalau dia adalah raja, berarti hidup kita punya arah yang baru kan? Kita dipanggil buat hidup demi memuliakan dia, buat menghormati dia sebagai raja dalam setiap pilihan yang kita buat, dan untuk dengan sukarela menyelaraskan kemauan kita dengan kemauannya.
Dan ini membawa kita pada kebenaran inti yang terakhir, yang mungkin paling mengubah hidup dari semuanya. Ini tentang sebuah hadiah yang nggak ternilai harganya. Pesan puncaknya begini, melalui Yesus kita semua bisa mengalami yang namanya kelahiran baru. Jadi Natal itu bukan cuma perayaan kelahirannya di Bethlehem loh, tapi juga perayaan kemungkinan kelahiran baru kita secara rohani. Sebuah konsep yang revolusioner banget kan? Injil Yohanes ngasih kita janji yang luar biasa ini. Kepada semua yang menerimanya, ia memberi mereka hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ini bukan sekedar gelar, teman-teman. Ini adalah undangan untuk diadopsi, diangkat jadi bagian keluarga sorga. Gimana caranya kita melangkah ke sana? Pertama, dengan iman, terimalah hidup baru itu. Kedua, dengan sadar, putuskan untuk meninggalkan pola hidup yang lama yang udah nggak sesuai lagi. Dan ketiga, berjalanlah setiap hari sebagai ciptaan yang baru dengan identitas yang baru. Nah, jadi setelah kita bongkar semua ini, kabar sukacita, rekonsiliasi damai, statusnya sebagai raja, dan janji hidup baru, sekarang bolanya ada di tangan kita. Pertanyaannya jadi, sangat pribadi. Pesan Natal ini kan bukan buat dianalisis doang ya, tapi buat direspons. Gimana caranya? Ya dengan menerima sukacitanya, hidup dalam damai dengannya, memahkotai dia sebagai raja atas hidup kita dan berjalan dalam realitas kelahiran baru kita itu. Dan inilah yang mengubah segalanya. Proklamasi yang tadinya kedengaran besar itu, sekarang jadi pengakuan yang intim. Bukan lagi sekedar raja yang baru lahir, tapi raja yang lahir untukku. Maka, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Untuk direnungkan, setelah memahami kekayaan makna di baliknya, gimana caranya kabar baik ini akan secara nyata mengubah Anda? Bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini.